Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Anggraini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dasar-dasar Python. Di mana poin yang saya ingin sampaikan di sini yaitu mengenai operasi aritmatika pada Python. Adapun yang saya buat yaitu program faktor dari suatu bilangan. Nah, di sini bisa dilihat deskripsi program yang saya buat. Nah, di sini saya buat bilangan integer input masukkan sebuah bilangan. Nah, di sini bilangan ini adalah sebuah variabel, di mana variabel ini menampung nilai yang nantinya kita input begitu. Nah, untuk setiap penginputan nilai ataupun data kita harus membuat sebuah variabel. Nah, di sini saya buat variabelnya dengan nama bilangan. Sebenarnya bisa sih kita buat pendek seperti n, a. Biasanya orang-orang kan buat a, i atau x. Nah, di sini saya buat untuk memperjelas kita semua, saya buat bilangan. Nah, kemudian kita jelaskan bilangan sama dengan integer. Nah, integer di sini merupakan tipe data, di mana tipe data yang kita gunakan nanti adalah sebuah bilangan bulat. Artinya nanti kita menginput sebuah bilangan ataupun angka begitu. Nah, kemudian input di sini merupakan perintah untuk menginput sebuah nilai ataupun angka. Nah, nanti nilai atau angkanya ditentukan dari sini tadi, integer. Kalau saya buat di sini str berarti kita menginput sebuah nantinya sebuah string. str sebuah string sebuah kalimat begitu. Nah, tadi karena kita menjelaskannya adalah integer, sebuah bilangan, sebuah angka. Nah, jadi yang kita input nanti yang terbaca adalah sebuah angka. Integer input angka. Input masukkan angka begitu. Nah, saya di sini menyertakan teksnya di sini yaitu masukkan sebuah bilangan. Oke, masukkan sebuah bilangan. Nah, kemudian di barisnya bawahnya lagi ada def faktor bilangan titik 2. Nah, def di sini merupakan penjelasan untuk sebuah fungsi. Jadi, jika kita membuat sebuah fungsi, kita harus memulainya dengan def begitu. Def. Biasanya kalau untuk bahasa pemrograman lain, biasanya seperti Arduino itu menggunakan define. Itu tuh untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah sebuah fungsi begitu. Nah, fungsi yang saya buat di sini adalah fungsi yang diberi nama dengan faktor. Saya beri nama faktor. Ini bebas ya, kita membuat apa bebas. Jadi saya di sini buatnya faktor. Nah, kemudian di faktor itu di dalam fungsi saya terdapat sebuah bilangan yang nantinya saya input begitu. Nah, kemudian titik 2 ini di setiap fungsi nantinya kita harus menyertakan titik 2. Titik 2 inilah yang menandakan ini adalah sebuah fungsi, begitu juga menandakan dia sebuah fungsi. Maaf begitu. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah perulangan for i in rank 1 sampai dengan bilangan plus 1. Nah, for untuk i saya ambil sebuah variabel acak untuk variabel bilangan untuk variabel lain begitu. Nah, nah di sini for i untuk i di rank dari 1 sampai dengan bilangan yang saya buat yang kita input nantinya. Misalkan begini, saya menginput nilai misalnya 100. Nah, berarti dari 1 sampai dengan 100 Di sini kenapa plus 1? Nanti kalau misalnya saya input sebuah nilai 100, dia tidak akan keluar, dia tidak akan terbaca 100 oleh komputer. Tulisan itu tidak akan terbaca 100 yang kita inginkan, namun dia akan terbaca 99. Kenapa begitu? Bilangan kalau total bilangannya sama tetap sama, yaitu berjumlah 100, namun di komputer itu dia terbaca nah, memang kita input
memang kita inputkan nilai 100, namun yang terbaca nantinya adalah 99. Kenapa begitu? Karena di komputer dia berhitung itu mulai dari 0, bukan dari 1. Jadi dari 0 sampai 99. Totalnya memang 100, namun angka yang dilihat angkanya itu sampai 99. Nah, itulah mengapa dibuat bilangan plus 1 supaya dia genap menjadi 100 begitu. Jadi nanti ranknya yang dibuat itu dari 1 sampai dengan 100. Nah, untuk dari 1 sampai 100, nah begitu artinya dari 1 sampai 100, jika kemudian saya buat sebuah kondisi. Nah, jika yang saya masukkan tadi misalnya 100 kan, jika dia 100 dibagi dengan i, misalnya 100 dibagi dengan 1, sisanya sama dengan 0, maka kita print i. Artinya jika dia bersisa kita tidak kita print. Jika dia tidak bersisa atau sama dengan 0, kita print. Mengapa begitu? Sama seperti dengan mencari nilai dari sebuah faktor, biasanya cara mudahnya kita bagi bilangan tersebut. Jika bisa dibagi atau dia menghasilkan sisa sama dengan 0, berarti dia termasuk faktor dari bilangan tersebut. Contohnya 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan bersisa 0, berarti 2 termasuk bilangan faktor, makanya kita print i. Begitulah logikanya kira-kira. Nah, selanjutnya untuk setiap fungsi kita harus membuat atau memanggil fungsi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Tadi kan saya sudah buat nih fungsi faktor. Nah, kita untuk menjalankannya kita harus memanggilnya terlebih dahulu dengan panggil dia faktor, buka kurung, tutup kurung, dengan disertai dengan menginputnya nilai ini, bilangan yang kita buat tadi. Kita coba eksekusi dulu. Kita coba run terlebih dahulu ya. Kita bisa menekan F5 ataupun run yang ada di sini, run modul atau F5 ya. Kemudian oke. Nah, di sini terlihat seperti yang saya buat tadi. Nah, di sini tadi. Di sini saya menampilkan masukkan bilangan. Berarti saya meminta dia untuk memprint kalimat masukkan bilangan. Oke, masukkan bilangan. Misalnya sekarang kita masukkan bilangan 100. 100. Oke, berapakah faktor dari 100 ini? Oke, kita enter. Nah, bisa dilihat di sini ya. Faktor dari 100 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Oke, terbukti ya. Jadi, program yang saya buat di sini adalah program untuk mencari faktor dari suatu bilangan. Kita contohkan lagi dengan yang lain ya. Sekarang kita tekan F5. Oke, masukkan sebuah bilangan. Kita masukkan misalnya 80. Nah, di sini bisa dilihat kan, faktor dari 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.